Sebenarnya saya itu sudah mau berhenti pelayanan, Thomas. Loh, kenapa, Pak? Karena saya mau fokus bisnis. Terus bagaimana, Pak? Tuhan bilang apa, Pak? Karena mau tanya apa lagi, Thomas? Pak Daud, saya udah kumpulkan. Pak Daud tuh ternyata punya 10 macam jenis buku, Pak. 21 buku, Pak. Pak Daud mungkin lupa ya. Pak Daud ini bukunya banyak itu. Iya. Boleh bercerita nggak, Pak, dari 21 judul buku itu apa yang paling berkesan, Pak? Buku Dunia Roh. Dunia Roh, Pak. Boleh sedikit bercerita, Pak, tentang Dunia Roh buku itu, Pak? Jadi buku Dunia Roh itu, Thomas ya. Ya. Waktu itu saya itu diminta Gilbert ke Jakarta. Sebenarnya saya itu sudah mau berhenti pelayanan, Thomas. Loh, kenapa, Pak? Karena saya mau fokus bisnis. Terus bagaimana, Pak? Tuhan bilang apa, Pak? Karena pelayanan itu proyek thank you terus. Proyek thank you. Nah, gimana masa depan saya gitu loh, Thomas. Nah, tapi Tuhan izinkan saya mengalami kecelakaan. Oh, begitu, Kecelakaan motor itu. Dan saya dibawa Tuhan ke surga. Dijelaskan bahwa Tuhan punya rencana atas hidup saya. Nah, makanya saya kembali melayani. Makanya kalau ada orang ribut-ribut pelayanan, mau ambil pelayanan saya kasih, Thomas. Monggo. Saya terima kasih sekali. Nah, kenapa? Karena sebenarnya saya tidak ada niat gitu loh. Yeah. Karena saya memang fokusnya bisnis, yaitu bisnis plastik, Thomas. Oh ya. Dan saya merintis plastik pun sampai jadi pabrik. Amin. Dan perlu Thomas tahu, seumur hidup saya tidak pernah utang bank. Wow, dahsyat ya. Jadi saya tidak pernah utang bank. Nah, pernah suatu kali, ya karena istri saya minta nyoba mobil untuk kredit. Wah, saya tidak mau. Nah, akhirnya ya udah saya kasih aja. Tapi saya tidak utang bank, tidak mau saya. Karena segala sesuatu saya selalu cash, Thomas. Nah, karena istri saya mau nyoba rasanya kredit bank, ya udah silahkan. Nah, sekali aja itu, Thomas. Oh gitu, Pak. Sekali aja. Nah sekali aja. Itu udah, saya tidak mau lagi itu. Karena saya Saya itu tidak mau utang bank. Ya. Karena kawan saya, Thomas ya, itu pemilik bank. Nah, apa yang terjadi, Thomas? Waktu itu saya sudah mau stop pelayanan, mau fokus di bisnis. Nah, Tuhan panggil saya untuk ketemu Tuhan di surga, untuk memberi saya tugas dan misi dan visi. Yes. Nah, setelah itu saya kembali hidup untuk melayani Tuhan kembali. Amin. Nah, setelah hidup untuk melayani Tuhan, saya dipanggil Gilbert, ya. Nah, Gilbert minta saya bikin buku untuk dia. Bikin buku untuk dia. Saya khotbah di tempatnya Gilbert, direkam. Waktu itu Pak Jendi Gosali itu Bethlehem Publisher. Iya, Bethlehem Publisher. Bethlehem. Dan waktu itu Yonatan Prawira bekerja di sana. Jadi Yonatan itu dulu adalah pekerja dan pegawai dari Pak Jendi Gosali. Nah, bekerja di tempatnya Bethlehem. Yes. Nah, waktu itu Pak Jendi Gosali minta sama Pak Gilbert rekaman kaset itu, Thomas. Iya. Nah, setelah itu sama Pak Jendi Gosali, karena dia bosnya ya,
Ya. Yonatan Prawira bekerja sebagai pegawai dan punya staf punya posisi ya. Dia staf punya posisi. Nah, langsung di buku kaset itu ditulis dan diedit karena perintah Pak Jendi Gosali, langsung diedit Yonatan Prawira. Nah, setelah itu jadilah buku itu Dunia Roh namanya. Dan perlu Thomas tahu, buku-buku sampai terjual waktu itu 500 juta ya, 500 juta buku lebih ya. Saya tidak pernah ambil royalti 100.000 pun. 1 rupiah pun nggak, Pak? Kalau 1 rupiah kan nggak ada. Betul? Betul. 100.000 aja. 50.000 aja lah. Nggak atau ambil. 10.000 lah gua. 10.000 rupiah aja. Saya tidak pernah ambil royalti 10.000 pun. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang hebat. Nah, karena apa? Karena dalam hidup saya, kalau saya mau melayani. Kalau mau bisnis gitu loh Thomas. Yes. Saya tidak suka orang mencari kedok gitu loh. Betul. Kedok atau panggung saya tidak suka. Betul. Nah, dalam hidup ini mengalir aja Thomas. Ya. Setiap jam bergulir aja. Betul. Nah, dan apa yang terjadi? Buku itu bestseller dan buku pertama itu jadi bestseller. Royalti yang untuk saya itu untuk pelayanan dan dijadikan buku kedua, buku ketiga, buku keempat sampai berapa seri Thomas dari hasil buku pertama itu. Itu banyak bukunya Mas Yan Thomas. Masih banyak Pak ya? Masih. Saya kumpulkan sampai hari ini Pak, judul-judulnya semua ada 21 buku Pak. Ya. Masih ada Thomas. Oh masih banyak Pak. Boleh nggak saya sebutin sebentar Pak buku-bukunya Pak? Saya udah lupa itu Mas. Ini saya punya nih Pak. Saya punya buku-bukunya. Pertama, Dunia Ilmu Hitam Putih, Dunia Jimat, Dunia Ramal, Doa yang Mendatangkan Mukjizat. Ini saya urutkan dari ranking penjualan terbaik Pak. Ini bestsellernya Pak. Kelima, Kutuk Sumpah Serapah, buku coba, Doa 2. Laku berapa coba bukunya? Ini cuma saya dapatnya cuma bestseller aja Pak, tulisannya Pak. Terus buku Doa 3, buku Doa 4, Dunia Peperangan Rohani, Dunia Ajaran Sesat. Ini juga bestseller Pak, katanya Pak. Banyak Thomas ya buku-buku itu. Tapi Thomas, saya 50.000, 10.000 pun tidak dapat Thomas. Iya. Jadi saya berikan supaya dari buku Dunia Roh itu tercetak buku-buku yang lain. Iya, Pak. Dan waktu itu Bethlehem itu kan tidak mencetak satu buku saya aja, termasuk berapa pendeta. Nah itu untuk subsidi buku-buku itu Thomas. Iya. Jadi Pak Jendi Gosali itu baik, dia memberi kesempatan hamba-hamba Tuhan di Indonesia karena zaman itu Thomas ya. Iya. Tahun 2000-an itu buku yang laku itu buku dari luar negeri. Oh ya. Buku-buku pendeta-pendeta luar negeri. Pendeta-pendeta Indonesia itu kurang diminati Thomas. Nah Pak Jendi inilah yang menjadi pelopor perintis tahun 2000 itu untuk buku-buku itu diterbitkan. Waktu itu Pak Jendi tidak mikirkan untung atau tidak. Nah yang jadi uji coba dulu adalah buku saya itu Thomas. Nah, enggak taunya buku Dunia Roh itu bestseller gitu. Iya. Nah, saya sendiri tidak pernah apa ya 10.000 atau 50.000 terima royalti itu tidak pernah. Wah, luar biasa. Nah, karena apa? Karena dalam hidup saya adalah hidup untuk pengabdian, untuk melayani Tuhan. Hidupku adalah pengabdianku untuk Tuhan. Amin. Gitu. Jadi kalau ada yang ribut-ribut mau mengkudeta saya, mendongkel saya di pelayanan, tak kasihin Thomas. Monggo gitu ya. Monggo. Karena apa? Karena kan saya di desa ketemunya sapi,
ada yang mau gantiin ketemu sapi, kan terima kasih saya Thomas. Luar biasa ya. Kan sapi saya juga ada yang beranak gitu Thomas. Waduh, luar biasa ya Pak Daud. Kan Thomas pernah lihat sapi-sapi saya? Besar-besar Pak? Sapi-sapi. Jadi saya ini hidupnya tenang aja Thomas. Ada yang mau kudeta pelayanan, ambil saja. Mau ngaku pencipta lagu, monggo. Yang Tuhan berikan ke saya, monggo. Gitu Thomas. Bahkan Thomas perlu tahu enggak? Apa? Saya itu pernah mau dituntut lagu loh Thomas. Oh, bagaimana Pak? Coba Pak, biar kita semua tahu Pak ceritanya Pak. Jadi Tuhan memberi saya lagu. Nah, setelah itu lagu itu diaku sebagai penciptanya dia gitu loh Thomas. Itu lagu apa Pak? Kalau boleh tahu judulnya Pak? Ya, enggak usah lah Thomas. Nah, tiba-tiba saya ditelepon mau dituntut Thomas. Waduh. Gitu ya Pak? Mau dituntut, mau di take down, mau take down apa saya juga bingung. Take down karena saya nggak tahu. Itu take down mungkin tempe kali Pak, tempe goreng ya. Kalau setahu saya kan kalau di bela diri take down tuh dijatuhkan Thomas. Oh iya, mungkin mau dijatuh juga Pak ya. Saya ngomong silahkan. Wow. Bapak nggak marah Pak? Kalau saya marah lain cerita Thomas. Karena apa? Kan lagu itu diberikan Tuhan ke saya tahun sudah sebelum diaku Thomas. Iya. Dan banyak saksinya banyak sekali. Iya. Tapi saya berkata silahkan. Saya punya kawan saya itu polisi ya Thomas ya. Iya. Bintang 3. Iya. Aktif Thomas. Iya. Dia ngomong, Pak Daud, iya. Gimana? Tidak usah. Saya ampuni. Wow. Itu kawan saya Jenderal Bintang 3, Komisaris Jenderal Thomas. Kombes, ini ya? Jelas lagunya Pak Daud. Bukti-bukti ada di sini semua. Pak Daud gimana? Lanjut. Saya ampuni. Wow. Luar biasa. Kalau saya berkata iya, langsung jalan Thomas. Iya. Apalagi ya maaf ya Thomas. Saya dulu kan pernah jadi pengaman presiden. Wah, pasti punya kekuatan juga ya Pak. Tidak lah. Saya cukup beritahu kawan-kawan saya yang pernah ikut pelayanan atau pernah jadi tim saya dulu. Saya kasihin, langsung jalan. Siap gerak. Tapi saya tidak mau. Kenapa tidak mau? Kalau mau ambil, silahkan ambil. Wow. San Gilbert, saya telepon, Daud, kamu mau dituntut ya? Iya. Gila. Yang harusnya nuntut kamu, bukannya dia. Daud gimana? Saya ampuni. Wow. Kenapa? Kalau hanya puluhan juta, untuk apa ribut? Iya. Kalau itu triliunan, baru dipikirin. Baru dipikir. Kalau mau ngambil aku, ambil aja lah. Ambil apa ya? Pusing. Nah, kenapa? Masa harga iman kita dihargai hanya puluhan juta? Betul Pak. Saya tidak mau. Nah, saya di WA, saya mau dituntut, saya dengerin aja Thomas. Berarti Bapak sempat diteror Pak ya? Di WhatsApp terus Pak ya? Saya tenang-tenang aja Thomas. Kenapa Thomas saya tenang-tenang aja? Ada Tuhan. Penciptanya Tuhan. Biar Tuhan aja yang berurusan. Ya kawan saya yang komisaris jenderal beritahu saya. Ini barang bukti ada semua Pak. Ada, ini bukti-buktinya. Ada buktinya semua Thomas. Tapi kawan saya mau lanjut Pak Daud, tidak usah. Kenapa tidak usah? Itu kan lagunya Tuhan. Ngapain diributkan? Nah, Thomas. Ya. Saya pun pernah waktu sekolah Alkitab ya Thomas ya. Ya. Saya ngasih lagu. Waktu itu ada lomba cipta lagu ya Thomas ya. Iya. Lagu itu juara 1. Wow. Pak Daud yang dapat inspirasi dari Tuhan. Iya. Oh, lagu apa tuh Pak? Tapi sama orangnya diaku dia. Waduh, luar biasa ya. Lagu apa tuh Pak? Judulnya Pak? Wah lupa Thomas. Lupa ya. Dalam baitmu ku berseru ya. Oh, dalam baitmu aku berseru ya.
Nah, tapi yang jelas dalam hidup ini Thomas ya, nggak usah diributkan. Mau ambil aja.